Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sang Pelaku. Malam ini kisah datang dari kakak ipar saya, di mana pada waktu malam itu dia sedang melakukan siaran di salah satu stasiun radio lokal di kota kami. Salah satunya suara wanita yang sedang bernyanyi, sedangkan dalam studio tidak ada siapapun kecuali kakak saya. Sebelum saya lanjutkan, bantu channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen channel ini. Jangan lupa share video ini sebagai media silaturahim bagi kita dan kawan-kawan. Berikut kisahnya. Kisah ini terjadi pada tahun 1999. Di era itu, siaran televisi tidak sebanyak pada saat ini, sehingga radio masih menjadi salah satu media hiburan favorit pada saat itu. Saking favoritnya, di tahun 90-an, banyak sekali radio gelap yang banyak bermunculan. Salah satunya, studio radio di mana kakak saya siaran. Panggil saja kakak saya dengan nama Ilham, karena beliau tidak mau namanya dipublikasikan, hanya mau sharing tentang kisah yang pernah dialaminya. Pada hari itu, Ilham dan temannya, Aldi, melakukan siaran di studio radio yang berada di lantai 2 pada sebuah bangunan tua yang terletak di tengah-tengah kota kami. Di lantai yang pertama, bangunan tersebut digunakan sebagai kontrakan, tapi pada saat itu sedang kosong. Akses jalan masuk ke lantai 2 berada di pintu samping dekat garasi, sehingga walaupun lantai 1 kosong, akses untuk menuju ke lantai 2 masih bisa. Nah, anehnya, orang yang mengontrak di lantai 1 jarang sekali bertahan lama. Sedangkan di lantai 2, studio dibagi menjadi 2. Satu untuk studio musik, yang kedua sebagai studio radio. Dua ruangan ini terpisah oleh jendela kaca yang berukuran sekitar 80 kali 50 cm. Kedua ruangan memiliki akses pintu yang berada di dalam, sehingga untuk pindah antar satu ruangan menjadi lebih mudah. Sebenarnya sesuai jadwal, Ilham dan Aldi akan bergantian shift siaran pada pukul 10 malam, karena jadwal Ilham mulai pukul 8 sampai 10 malam. Tapi malam itu, Aldi datang lebih awal, sehingga mereka pun melakukan siaran berdua. Nah, karena mereka berdua, Ilham pun bertugas sebagai penyiar, sembari membacakan request salam dan lagu dari pendengar. Sedangkan Aldi bertugas mencarikan kaset yang sesuai dengan request para pendengar. Karena di era itu, media pemutar musik masih menggunakan kaset. Selang beberapa saat, Aldi izin untuk pergi sebentar menggunakan motor Ilham. Dia pun meminta izin kepada Ilham. Silai motormu yo, meh metu sedelok. Ilham pun mengiyakan, karena biasanya Aldi sebelum siaran dia keluar sebentar sekedar mencari kopi dan cemilan sebagai teman dia untuk melakukan siaran. Setelah itu Ilham pun melakukan siaran sendirian. Sesekali dia melihat jam di dinding. Pada waktu itu, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, tapi Aldi belum juga datang. Akhirnya dia pun melanjutkan siaran sambil menunggu Aldi datang. Tepat pukul 11 malam, tiba-tiba udara menjadi dingin. Angin berhembus kencang di luar. Hujan pun turun sangat lebat, dan suara gemuruh petir pun sampai ke dalam studio. Ilham mulai tidak nyaman karena dalam studio terasa sunyi dan sepi. Sesekali dia pun menengok ke pintu, berharap Aldi segera datang. Tapi dalam benak Ilham, mungkin saat ini Aldi sedang terjebak hujan, karena di motor dia tidak ada jas hujan. Ilham terus melakukan siaran dan memutar musik sesuai dengan request para pendengar, sembari melihat ke jam dinding. Saat itu
Waktu sudah menunjukkan jam 11.30 malam dan Aldi pun masih belum datang. Ilham memutar lagu dari boyband ternama di era itu sesuai dengan request para pendengar dan memonitor suara musik melalui headphone. Tapi di tengah-tengah lagu tersebut tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara wanita menyanyi mengikuti nada lagu tersebut. Ilham pun seketika kaget, kemudian melepas headphone-nya dan suara wanita itu pun hilang. Yang terasa adalah suasana sunyi sepi dan hanya suara hujan yang terdengar jelas. Dia pun semakin penasaran dan memakai kembali headphone-nya untuk memastikan apakah suara wanita tersebut masih ada. Ketika dia memasang headphone-nya di kepalanya, suara wanita itu pun terdengar lagi dan semakin jelas. Dia pun melepas kembali headphone-nya dengan rasa takut dan gemetar. Tapi Ilham masih tidak percaya. Kemudian dia memastikan untuk memakai kembali headphone-nya. Lagi-lagi, suara wanita itu semakin terdengar jelas. Hal itu menjadi aneh karena boyband tersebut beranggotakan laki-laki semua, sehingga tidak mungkin ada suara wanita. Apalagi di era itu, media penyimpanan musik masih berbentuk kaset pita, sehingga untuk merekayasa suara sulit sekali. Secara tiba-tiba, Ilham membuang headphone yang ada di atas kepalanya karena dia mendengar jelas suara wanita yang sedang bernyanyi. Saat dia membuang headphone itu, sekilas dia melihat ada sosok wanita yang sedang duduk di atas kursi drum. Dia pun melihat kembali sosok wanita itu melalui jendela kaca yang ada di antara studio musik dan studio radio. Ketika dia melihat ke studio musik tersebut, sosok wanita itu terlihat jelas, menunduk, rambut panjang terurai di depan kepala, dengan baju putih yang kusut, layaknya jenazah yang sudah lama terkubur. Ilham pun terus memandang sosok itu, karena pada dasarnya Ilham adalah seorang pemberani. Dia tidak begitu takut dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika itu, Ilham merasa gemetar, karena baru kali ini dia melihat sosok itu. Di benaknya, dia masih berpikir bahwa itu adalah seorang wanita yang tak sengaja yang masuk ke dalam studio. Tapi di studio itu cuma ada Aldi dan Ilham. Sedangkan kita tahu Aldi sedang keluar untuk mencari kopi. Sambil menghela nafas yang panjang, Ilham ingin memastikan bahwa itu adalah sosok wanita nyata. Dia pun kemudian melangkah menuju ke pintu yang menghubungkan antara studio radio dan studio musik. Perlahan dia melangkah dengan rasa gemetar dan bulu kudu yang merinding. Tapi rasa penasaran itu mengalahkan semuanya. Dia tetap melangkah perlahan-lahan menuju ke pintu tersebut. Ketika dia membuka pintu tersebut, dia merasa ragu. Tapi karena dia masih penasaran, maka dia memberanikan diri untuk membuka pintunya. Ilham pun memegang handle pintu dan membuka secara perlahan-lahan sambil melihat ke dalam. Dengan detak jantung yang semakin keras, dia mencoba untuk membuka pintunya. Dan ternyata sosok wanita itu sudah tidak ada. Seketika itu Ilham terkejut dan merasa suasana semakin hening tanpa ada suara apapun. Setelah pintu terbuka dan melihat tidak ada sosok wanita tersebut, dia pun memutuskan untuk turun karena merasa dia sudah tidak nyaman di situ. Tapi ketika dia berbalik badan, secara tidak sengaja dia terpeleset dan kepalanya terbentur oleh dinding yang membuatnya kesakitan. Ketika dia ingin berdiri, tiba-tiba terdengar suara langkah dari bawah menuju ke atas. Ternyata Aldi sudah datang. Tanpa ada sedikit kata apapun, Ilham langsung mengajak Aldi untuk pulang dan tidak menceritakan apapun karena dia masih ketakutan. Sesampainya di bawah, Ilham pun berkata, "Ayo Al, kita pulang saja," kata Ilham, sembari menarik tangan Aldi untuk turun ke bawah. Akhirnya mereka berdua pulang. Mungkin sosok wanita itulah yang membuat orang tidak nyaman ketika mereka mengontrak di lantai 1. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.